Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hadapi dengan Kesucian. Saudara, keperkasaan Allah kita tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana Dia membebaskan bangsa Israel dengan menjatuhkan 10 tulah di Mesir? Bagaimana pula Dia membelah Laut Kolsom dan membebaskan mereka dari kejaran tentara Firaun. Allah kita itu perkasa. Kalaupun sepertinya Allah tidak bertindak menolong kita, seakan-akan Dia tidak ada atau tidak peduli terhadap masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, sebenarnya Dia sedang mendewasakan kita, saudara. Sedang menyelamatkan kita dari api kekal, yaitu melalui masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Maka ketika mendapat perlakuan jahat, perlakuan tidak adil, kasar, barangkali KDRT, atau kita sebagai bawahan di kantor, lalu ditekan atasan, mau disingkirkan oleh kolega, oleh teman kerja karena cemburu atau karena memang orang lain jahat. Saudara, jangan melawan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan manusia. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Sebaliknya, andalkan Tuhan, berharaplah kepadanya saja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudara, mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya berarti kita harus menghadapi setiap masalah atau keadaan yang tidak nyaman itu dengan kesucian. Jangan lawan orang yang menyakiti kita, yang ingin kita jatuh dan kita hancur dengan perkataan atau dengan kekuatan fisik. Jangan, saudara, jangan lawan dengan apa-apa kecuali dengan kesucian. Hadapi dengan kesucian. Hidup suci menjadikan kita kekasih dan sahabat Allah. Hidup suci itu bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Bukan hanya tidak melanggar hukum, tetapi apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, kita kerjakan. Rencananya untuk dipenuhi, kita penuhi. Dengan demikian, kita sudah memiliki kiat yang hebat bagaimana menaklukkan pasangan hidup yang kejam, mengalahkan orang yang jahat, yaitu hadapi dengan kesucian. Tidak perlu pakai tangan, tidak perlu pakai kekerasan. Nanti malah bisa kena pasal. Kalau sampai masuk penjara setahun, 2 tahun, bisa 5 tahun kan malah repot. Iya kan saudara? Bisa loh itu terjadi dan itu sangat mungkin. Pokoknya lawanlah orang-orang yang menjahati, membuli kita, mengupayakan kejatuhan dan kehancuran kita dengan yang namanya kesucian. Jangan lawan dengan perkataan dan tidak perlu berdebat, saudara. Diam. Karena itu menunjukkan martabat kita sebagai anak-anak Allah yang mengandalkan Allah dan berharap pertolongannya. Dengan begitu, kita jadi tangguh menghadapi segala keadaan. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kita harus percaya ketika kita hidup kudus,
Tuhan pasti ada di pihak kita. Tuhan pasti akan membela kita. Tetap saja kita memandang Dia. Kita berkata, "Ya Tuhan, ajar aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya Tuhan, tolong aku tidak menggunakan kekuatanku sendiri menghadapi masalah ini, tetapi aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu." Percayalah saudara, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya sesuai waktunya. Saudara, waktu Tuhan dan waktu kita itu beda. Jadi jangan memaksakan kehendak kita. Maka kita harus hidup suci. Dan jangan berkata, "Oh, suci itu tidak bisa, tidak mungkin, mustahil." Wah, kalau kita berkata begitu berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Kita menuduh Tuhan itu bohong, dan tanpa sadar kita memandang Tuhan itu kejam karena memberi perintah yang tidak bisa dikerjakan. Saudara, manusia itu bisa hidup suci. Manusia itu bukan binatang yang hari ini makan, besok mati, selesai. Bukan. Hidup suci itu hidup menjaga perasaan Allah, dan itu menjadi bukti bahwa kita itu memandang dan mengandalkan Dia, menghormati Tuhan, saudara. Kita harus sadar bahwa harta kita itu Tuhan saja. Untuk itu kita harus menjadi kekasih-kekasih dan sahabat-sahabatnya, harus menjadi umat pilihan yang bisa berjalan bersama Dia. Caranya, ya, dengan berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kadang kita takut apa kata orang, ya saudara. Wah, nanti dianggap sok suci, sok rohani. Biarkan saja, nanti dianggap sombong. Kita juga diam. Ada pengadilan Tuhan kok. Tuhan itu nyata ada, Dia hidup. Kelak kita mati di hadapan pengadilan Allah, kita akan tahu keadaan kita masing-masing. Tunggu saja. Yang penting dari hari ke hari, lalui saja bersama Tuhan. Dan agar bisa lolos dari persoalan, izinkan Tuhan yang berperkara. Jangan kita yang berperkara, saudara. Terhadap orang yang menyakiti kita, jangan banyak bicara. Jangan. Diam. Biar Tuhan yang berperkara dengannya sesuai waktunya Tuhan dan sesuai haknya. Kita hanya perlu diam, menanti campur tangan Tuhan. Tetapi kita juga jangan mengharapkan pembalasan dari Tuhan agar kita merasa dipuaskan. Kita jangan meminta Tuhan untuk mengadakan pembalasan dan perhitungan karena kita memendam perasaan ingin melihat orang lain tersakiti atau terkena musibah. Jangan. Kita serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.